Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 ingin menampilkan sebuah video yang berjudul Sumpah Pemuda Ultimate Collaboration. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Putra Aryan Pamungkas, nomor absen 28. Saya Gani Sita Lestari, nomor absen 17. Saya Rana Adipa, nomor absen 31. Saya Abdul Pertama Setiawan, nomor absen 35. Saya Lana Husan Maulana absen 21. Saya Abdul Wali Jadi Ramadan, absen 14. Saya Iksan Yasri absen 19. Saya Muhammad Iqbal Praduga absen 25. Selamat menyaksikan. Halo guys, kalau kalian ditanya apa proyek kolaborasi anak muda terbesar dan paling sukses dalam sejarah Nusantara, jangan sebut aplikasi unicorn, jangan sebut festival musik biasa. Jawabannya adalah sebuah proyek nekat yang terjadi pada tanggal 27 sampai 28 Oktober 1928. Namanya Kongres Pemuda II. Banyak orang menganggap Sumpah Pemuda hanyalah sebuah teks yang dihafal setiap tahun pada saat upacara. Padahal kalau dibelah lebih dalam, itu adalah sebuah proyek nekat yang dilakukan oleh anak muda pada zamannya. Hari ini kita akan melihat Sumpah Pemuda dari berbagai sudut pandang yang berbeda-beda. Bukan hanya sebagai sejarah biasa, tapi sebagai mega proyek kolaborasi lintas pulau. Bayangin aja, para pemuda tahun 1928 itu seperti fondadan startup yang mempunyai misi besar, yaitu menyatukan seluruh rakyat Nusantara menjadi satu bangsa, yaitu Indonesia. Dan yang bikin keren, mereka melakukan semua itu tidak menggunakan teknologi yang kita punya sekarang. Siapa saja tokoh di balik proyek besar ini? Ada Sugondo Dijoyo Puspito sebagai Ketua Kongres atau sebagai Project Manager. Lalu ada Muhammad Yamin, sang konseptor cerdas yang merumuskan persatuan. Selain itu ada juga berbagai perwakilan dari organisasi pemuda seperti Jong Java, Jong Sumatera, Nenbon, Jong Ambon, Jong Celebes, dan masih banyak lainnya. Mayoritas dari mereka umumnya masih berusia 20 tahun, umurnya tidak berbeda jauh dengan pelajar dan mahasiswa sekarang. Masalah terbesar mereka waktu itu adalah komunikasi. Pada tahun 1928 tidak ada WhatsApp, Telegram, Zoom, atau Google Meet. Kalau panitia di Batavia mau menghubungi pemuda di Sumatera atau di Sulawesi, mereka harus mengirim surat dengan menggunakan kapal laut. Balasannya biasanya bisa datang berminggu-minggu, bahkan berbulan-bulan kemudian. Belum lagi mereka harus bergerak diam-diam karena selalu diawasi oleh pemerintah koloni Belanda. Salah langkah sedikit, mereka bisa ditangkap atau dibuang. Tantangan berikutnya adalah ego daerah. Setiap organisasi punya budaya, bahasa, dan kebanggaan masing-masing. Jong Java merasa besar dan dominan. Jong Sumatera Nenbon terkenal intelektual. Organisasi lain juga punya karakter kuat. Wajar kalau terjadi adu pendapat dan saling gengsi. Bahkan saat membahas bahasa persatuan, perdebatan berjalan sangat alot. Ada yang ingin memakai bahasa Jawa karena penuturannya banyak. Ada yang ingin memakai bahasa Belanda karena dianggap lebih modern dan intelektual. Tapi disinilah mereka semua sadar kalau mereka semua terus mempertahankan ego masing-masing, maka proyek Indonesia bakal gagal total. Akhirnya mereka semua melakukan sesuatu yang di dalam dunia startup disebut sebagai pivot, yaitu mengubah strategi menjadi tujuan yang lebih besar.
Muhammad Yamin kemudian merumuskan gagasan penting, yaitu menggunakan bahasa Melayu yang nantinya berkembang menjadi bahasa Indonesia dan bahasa persatuan. Keputusan itu menjadi bukti bahwa mereka semua rela menurunkan ego masing-masing demi kepentingan dan masa depan bersama yang lebih cerah. Setelah visi mereka disatukan, proyek besar ini membutuhkan identitas yang kuat. Di sesi penutupan kongres, seorang pemuda bernama Wakil Rudolf Supratman maju ke depan membawa sebuah biola. Di bawah pengawasan ketat polisi Belanda, ia memainkan lagu yang berjudul Indonesia Raya. Lagunya bahkan belum boleh dinyanyikan secara terbuka, jadi hanya dimainkan dalam bentuk instrumen biola. Tapi justru dari alunan sederhana itu, para peserta merasa merinding dan merasa yakin bahwa mereka adalah satu bangsa. Momen ini menjadi titik lahirnya bangsa Indonesia. Para pemuda yang sebelumnya berbeda suku dan daerah akhirnya tertuju untuk satu bahasa, satu bangsa, dan satu tanah air. Sumpah Pemuda bukan hanya untuk seremonial, ini adalah fondasi yang kuat untuk berjuang bangsa Indonesia. Tanpa keberanian dan kerjasama, rakyat Indonesia tidak akan seperti sekarang. Melalui sejarah ini, kita jadi sadar bahwa persatuan yang didapat Indonesia itu tidak dapat secara cuma-cuma. Indonesia dibangun melalui berbagai bentuk pengorbanan, kerja keras, dan kemampuan menurunkan ego demi kepentingan bersama. Kalau para pemuda pada tahun 1928 bisa menyatukan Nusantara dengan segala keterbatasan teknologi yang ada, kita yang hidup di zaman modern harusnya bisa melanjutkan persatuan yang telah dibangun. Jadi, jangan mudah terpengaruh dengan hal yang dapat memecah belah negeri kita. Teruskan persatuan Indonesia selamanya.